Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil magang saya di PT BC International Farm Lembang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akbar Fadilah, nomor BP 1710213019. Tema khusus saya selama magang ini yaitu pengaruh tingkat kematangan buah terhadap kualitas benih tomat. Untuk pendahuluan dan latar belakang perusahaan telah disampaikan oleh rekan saya. Jadi saya langsung menjelaskan kegiatan khusus atau kegiatan mini riset selama saya magang di PT BC International. Prosedur kegiatan khusus saya selama magang di PT BC International adalah yang pertama, panen. Setelah tanaman sampel penelitian ditentukan, yaitu didapat tanaman dengan kode 61D-16. Lalu dimulai kegiatan penelitian dengan melakukan panen berdasarkan perlakuan yang telah ditentukan. Setelah panen, berlanjut ke tahap proses, di mana proses ini yaitu kegiatan pemisahan antara benih tomat dengan pulp atau daging buah. Hal ini dilakukan agar didapatkan benih yang bersih dari sisa-sisa lendir dan daging buah yang menempel. Kegiatan proses ini dilakukan dengan memasukkan buah tomat ke dalam kain streamin, lalu digosok-gosok dengan menggunakan air hingga pulp atau daging buah tersebut dapat berpisah dengan benih. Selanjutnya, setelah daging buah terpisah dari benih tersebut kita jemur. Nah, penjemuran ini dilakukan dengan metode penjemuran di bawah matahari langsung dan dijemur selama 4 hari. Setelah itu dikering anginkan selama 1 hari. Apabila cuaca hujan, maka penjemuran ini dapat memakan waktu hingga 1 minggu. Sembari dijemur, benih tadi harus dibersihkan lagi untuk menghilangkan sisa-sisa kulit ari yang masih menempel. Setelah itu, kita masuk pada tahap dryer. Benih yang telah selesai dijemur selanjutnya dimasukkan ke dalam dryer dengan suhu 40 derajat sampai 27 derajat Celcius, di mana suhunya itu berubah terus-menerus secara otomatis. Proses ini berlangsung selama 18 jam. Setelah melewati proses dryer, benih tadi kita rendam dengan air hangat. Perendaman ini berlangsung sekitar 30 menit. Hal ini bertujuan agar terjadinya proses MBBC di mana air menembus seed coat untuk memicu terjadinya perkecambahan pada benih. Setelah direndam selama 30 menit, benih siap untuk diperam. Kegiatan peram dilakukan dengan menyusun benih satu persatu pada kertas peram, lalu dibalut dengan kain lap yang sebelumnya telah direndam dengan air hangat. Hal ini bertujuan agar suhu dan kelembapan selama pemeraman terjaga. Peram dilakukan di dalam ruangan peram. Setelah diperam, benih yang telah berkecambah siap untuk disemai pada media yang telah disediakan sebelumnya. Benih disemai pada media kokopit yang sebelumnya juga telah dibasahi dengan pupuk NPK. Kegiatan semai dilakukan dengan menanam kecambah pada media satu persatu dengan menggunakan pinset. Setelah disemai, kita lanjut ke proses kegiatan pemeliharaan, di mana pemeliharaan dilakukan dengan penyiraman setiap pagi. Penyiraman hanya dilakukan 1 kali sehari. Penyiraman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman serta menjaga kelembapan media tanam. Parameter yang diamati yaitu yang pertama, jumlah benih berkecambah. Pengamatan daya kecambah dengan menghitung jumlah benih yang berkecambah pada proses pengeraman. Lalu, tinggi tanaman, di mana rata-rata tinggi tanaman dihitung dengan rumus jumlah tinggi seluruh tanaman dibagi dengan jumlah tanaman. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hasil yang telah diperoleh. Yang pertama ada tabel hasil pengamatan daya kecambah.
Nah, pada tabel berdasarkan tabel pengamatan daya kecambah, diketahui bahwa perlakuan pada penelitian ini menghasilkan daya kecambah yang berbeda pada masing-masing perlakuannya. Jumlah benih berkecambah pada perlakuan merah adalah 35 benih, yaitu pada 3 hari setelah semai. Lalu 48 benih pada 4 hari setelah semai dan 57 benih pada 5 hari setelah semai. Lalu pada perlakuan buah orange memiliki jumlah benih yang berkecambah yaitu 29 pada 3 hari setelah semai, 41 pada 4 hari setelah semai, dan 51 benih pada 5 hari setelah semai. Dan yang terakhir pada buah hijau yaitu 3 hari setelah semai belum ada benih yang mampu berkecambah. Lalu 12 benih yang berkecambah pada 4 hari setelah semai dan 36 benih pada 5 hari setelah semai. Menurut Yuniarti dan kawan-kawan tahun 2011, nilai daya berkecambah sangat erat kaitannya dengan nilai kadar air yang dihasilkan. Semakin rendah nilai kadar air akan menyebabkan nilai daya berkecambah semakin meningkat. Benih ortodoks yang memiliki kadar air rendah dapat mempertahankan viabilitasnya lebih lama. Ukuran benih dan berat benih yang lebih besar memiliki viabilitas benih lebih baik dibandingkan dengan ukuran sedang dan kecil, disebabkan benih yang lebih besar mempunyai embrio dan cadangan makanan yang lebih besar. Selanjutnya, pada pengamatan tinggi tanaman berdasarkan tabel, diketahui bahwa masing-masing perlakuan pada penelitian ini menghasilkan pertumbuhan tinggi tanaman yang berbeda. Tinggi tanaman tertinggi didapatkan pada perlakuan panen masa fisiologis atau pada saat buah berwarna merah, dengan rata-rata tinggi pada pengamatan pertama yaitu 1,64 cm, dan pada pengamatan 2 yaitu 2,84, serta pada pengamatan ketiga yaitu 4,52. Sementara pada perlakuan panen saat buah berwarna hijau didapatkan hasil rata-rata tinggi tomat yang paling rendah, yaitu pada pengamatan pertama 0, pengamatan kedua yaitu 1,3, dan pada pengamatan ketiga yaitu 2,33. Tinggi tanaman ini berkaitan dengan penambahan dan jumlah ukuran sel, laju pembelahan sel, serta pembentukan jaringan sebanding dengan pertumbuhan batang, daun, dan sistem perakarannya. Pertumbuhan tanaman menunjukkan aktivitas pembentukan xilem dan pembesaran sel-sel yang tumbuh. Aktivitas ini menyebabkan kambium terdorong keluar dan terbentuknya sel-sel baru di luar lapisan tersebut, sehingga terjadi peningkatan tinggi tanaman. Tanaman yang lebih tinggi dapat memberikan hasil produksi yang lebih tinggi dibandingkan tanaman yang lebih pendek, disebabkan organ vegetatifnya lebih baik siap sehingga fotosintat yang dihasilkan lebih banyak. Selanjutnya kita masuk ke bab penutup. Kesimpulan pada mini riset yang telah dilakukan ini yaitu berdasarkan data pada tabel hasil dapat disimpulkan bahwa kualitas tomat yang paling baik yaitu pada umur panen buah berwarna merah atau pada saat buah masa fisiologis, dan yang terendah terletak pada umur panen buah berwarna hijau. Hal ini sesuai dengan SOP yang telah digunakan oleh PT BC Internasional. Sementara itu, saran pada mini riset kali ini yaitu untuk riset selanjutnya agar diberikan waktu yang lebih lama lagi agar dapat diperhatikan pertumbuhan lebih lanjut dari kecambah yang diuji.